Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dr. Putu Asih Primatanti, biasa dipanggil Asih. Saya merupakan staf dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, yaitu di bagian Ilmu Kedokteran Jiwa atau Psikiatri. Saya menamatkan pendidikan dokter pada tahun 2000 di Universitas Udayana, kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa dan menyelesaikannya pada tahun 2012. Saya baru saja menamatkan pendidikan S3 di Universitas Udayana pada tahun 2021. Mengenai pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran, seperti kita ketahui, kita menggunakan sistem blok. Dalam satu semester, mahasiswa mengikuti 3-5 blok pembelajaran yang seluruh blok tersebut tersusun dalam sebuah kurikulum. Kurikulum tersebut sudah disosialisasikan dan dipahami bersama oleh dosen dan juga mahasiswa. Di FKIK Unwar, saya terlibat dalam beberapa kuliah yang saya ampu, khususnya yang terkonsentrasi di dalam blok psikiatri. Beberapa kuliah yang saya ampu adalah terkait dengan ilmu kedokteran jiwa, kemudian yang terkait dengan komunikasi, dan juga terkait dengan pengembangan karakter. Khusus di dalam blok psikiatri yang blok utama yang saya ampu, saya mengisi kuliah tentang kuliah pengantar bagaimana ilmu kedokteran jiwa secara luas dan secara umumnya, kemudian mengampu kuliah tentang kecanduan atau juga adiksi, serta mengampu kuliah tentang kepribadian khususnya perkembangannya pada remaja. Di blok psikiatri, ini dilangsungkan pada mahasiswa di semester 7, khususnya untuk kurikulum 2015. Namun pada kurikulum 2021, blok psikiatri diberikan untuk mahasiswa di semester 5. Di awal mengelola pembelajaran dalam blok, biasanya akan diawali dengan rapat bersama dengan tim blok dan juga Medical Education Unit. Pada rapat tersebut, kami membahas silabus, metode pembelajaran, asesmen yang akan dilakukan, serta membuat RPS dan kontrak perkuliahan. Perkuliahan dan metode pembelajaran lain dalam blok disusun sesuai dengan silabus dalam bentuk jadwal perkuliahan. Seluruh dosen yang terlibat dalam blok psikiatri akan dibantu pengelolaan waktunya mengikuti jadwal yang telah disusun bersama. Di blok psikiatri, kami melakukan beberapa jenis pembelajaran atau metode pembelajaran kepada mahasiswa. Di antaranya adalah melakukan kuliah interaktif, kemudian diskusi dengan kelompok kecil atau small group discussion, kemudian ada juga keterampilan klinik, lalu ada pleno, kemudian ada praktikum, student project, dan beberapa situasi pembelajaran khusus. Pada kuliah interaktif, itu biasanya dilakukan pada kelas besar yang diikuti oleh mahasiswa dalam satu angkatan, kurang lebih dengan jumlah 150-180 orang mahasiswa. Pada saat awal memberikan kuliah, saya biasanya melakukan interaksi, memberikan pertanyaan kepada mahasiswa untuk melihat seberapa pengetahuan awal atau prior knowledge yang dimiliki oleh mahasiswa. Misalnya pada kuliah kecanduan atau kuliah adiksi, itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan apa jenis kecanduan atau jenis adiksi yang dipahami atau yang sudah diketahui oleh adik-adik mahasiswa. Dalam berlangsungnya kuliah, saya juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bertanya, kemudian menyampaikan beberapa pendapat yang bisa juga diikuti oleh teman-temannya yang lain. Oke, selamat pagi adik-adik. Oke, setelah kemarin saya memberikan kuliah pengantar tentang ilmu kedokteran jiwa, menjaga, mengetahui juga apa sih gangguan-gangguan yang mungkin terjadi
pada diri kita selain fisiknya. Nah, untuk kuliah hari ini saya akan memaparkan tentang kecanduan. Kecanduan itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi kecanduan. Kalau in English kita mengenalnya dengan addiction. Nah, kalau addiction di dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan ya menjadi kata adiksi. Sudah banyak yang mendengar kan ya tentang adiksi ya? Oke, saya brainstorming sedikit saja, ingin mengetahui seberapa sih pemahaman kalian. Kalau adiksi atau kecanduan, apa aja sih? Apa saja yang mungkin menimbulkan kecanduan? Ada yang tahu? Apa saja yang bisa bikin kecanduan? Apa deh? Rokok. Rokok, ada rokok? Oh enggak, takut terjadi kecanduan merokok ya? Oke, selain rokok apa lagi? Oh itu jauh. Mohon izin dok, setahu saya secara general menyebabkan kecanduan adalah kegiatan ataupun stimulasi yang menimbulkan atau memprovok sekresi dopamin yang tinggi. Contohnya seperti hal-hal kecil bisa, misalnya main game, atau mungkin yang ngetren sekarang pornografi dok. Ya. Ya, pornografi katanya. Ini sudah imbang ya. Satu sisi ada yang menyebutkan zat apa yang terkandung dalam rokok, nikotin bisa menimbulkan kecanduan. Tadi disebut oleh temannya ada game atau sekarang malah trennya ke pornografi. Itu benar sekali ya, karena sekarang ini saya tidak akan memberikan kuliah pada kalian tentang adiksi zaman dulu. Zaman dulu adiksi itu yang dibahas adalah adiksi tentang nafsa, tentang narkoba, tentang zat-zat adiktif. Tapi selain adiksi zat tersebut, sekarang ini justru yang lebih tren, yang lebih menjadi pusat perhatian dan juga mengkhawatirkan adalah tadi adiksi perilaku ya. Perilaku bukan karena zat, nggak ada yang pakai narkoba tapi dia bisa disebut mengalami kecanduan. Kecanduan internet, kecanduan game, kecanduan yang tadi pornografi dan lain-lain ya. Oke, sebelum saya lanjut, nanti di akhir kuliah ini, di akhir blog juga, harapannya adalah kalian bisa dan mampu melakukan analisis terkait dengan gangguan mental dan perilaku akibat intoksikasi untuk zat ya. Tahu juga bagaimana penanganan withdrawal atau putus zat. Kemudian apa hal-hal berbahaya seperti delirium seperti itu yang terkait dengan zat-zat psikoaktif. Dan kemudian yang tadi menganalisis tentang jenis-jenis adiksi perilaku, begitu juga penata laksanaannya. Oke, adik-adik sekarang biar interaktif kita, dari sekian penjelasan saya ada nggak yang mau bertanya? Yang kurang paham atau tergelitik, dokter mau nanya sesuatu nih terkait dengan kecanduan atau addiction? Ada? Oke, adik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Ayubidin Setiawati dengan NIM akhir 002. Izin bertanya dok, saat ini kan sangat marak ya remaja-remaja yang kecanduan game gitu. Bagaimana cara kita mengatasi perilaku hal tersebut dan apakah itu berhubungan dengan materi yang dokter sampaikan? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih adik. Pertanyaannya betul-betul kritis, tidak jauh-jauh dari dunia remaja. Karena memang secara keminatan dan konsentrasi bidang ilmu saya itu ada dua ya, di kecanduan dan juga di remaja. Oke, jadi terkait dengan game addiction pada remaja. Oke adik-adik, sudah 1 jam ya kita tadi membahas bersama. Saya memaparkan sedikit materi tentang addiction atau tentang kecanduan, dan kalian sudah cukup memberikan respon yang baik. Ternyata prior knowledge, pengetahuan umum kalian sebelumnya tentang kecanduan cukup baik ya, karena memang trennya sekarang juga banyak. Kita sudah mempelajari apa itu addiction, apa itu jenis-jenisnya dari addiction atau kecanduan tersebut, bagaimana menghadapi penata laksanaannya, kemudian secara biologi apa yang terjadi dari otak. Oke, untuk sesi hari ini di kuliah interaktif saya akhiri. Nanti kita akan lanjutkan kembali topik ini di sesi small group discussion.
Selain kuliah, saya juga mendampingi mahasiswa dalam sebuah diskusi kelompok atau diskusi kelompok kecil yang sering kita sebut dengan small group discussion. Small group discussion ini diikuti oleh mahasiswa dalam jumlah yang lebih kecil, antara 10 sampai 12 orang. Metode diskusi yang kami gunakan adalah menggunakan 7 langkah atau 7 jump, di mana pelaksanaan diskusi ini dibagi menjadi 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama kita sebut dengan pertemuan pemicu, dan yang kedua adalah diskusi. Jarak antara pertemuan pemicu dengan diskusi itu biasanya 2-3 hari, yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar mandiri di rumah bersama teman-temannya di kampus bisa, atau di rumah juga bisa. Pada tahap pertama atau di hari pertama diskusi, mahasiswa akan diberikan sebuah kasus, jadi berdasarkan problem based learning. Dari kasus tersebut, mahasiswa akan mengklarifikasi terlebih dahulu kata-kata sulit yang mereka temukan, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah-masalah yang bisa digali dari kasus tersebut. Dari masalah-masalah yang ditemukan oleh mahasiswa, mereka berdiskusi, kemudian saling men-sharing knowledge, saling berdiskusi, sampai akhirnya mereka bisa mengemas semuanya di akhir diskusi tersebut dalam sebuah mind map. Jadi apa yang sudah dibahas dalam diskusi pada hari pertama tersebut akan dituangkan dalam mind map. Setelah pembuatan mind map, mahasiswa akan merumuskan yang menjadi learning objective dari pertemuan diskusi yang pertama. Mereka membuat beberapa LO atau learning objective tersebut untuk menjadi bekal mereka belajar mandiri sebelum nanti akan dilaksanakan pertemuan yang kedua. Pada saat pertemuan kedua, mahasiswa-mahasiswa berkumpul kembali dalam sebuah diskusi. Nah, dalam pertemuan berikutnya itu adalah mereka membagi hasil belajar yang sudah mereka lakukan di rumah, baik secara mandiri, individu, maupun bersama teman-temannya. Hasil belajar ini kemudian akan semakin diperdalam dan semakin bisa menjadi bahan diskusi yang hangat bagi teman-temannya juga. Di sini adalah proses belajar yang mereka bisa saling menguntungkan satu sama lain. Mungkin di satu sisi ada yang mendapatkan dari sumber yang berbeda dan ada teman yang lain bisa mendapatkan dari sumber yang berbeda. Di akhir diskusi, mahasiswa akan diberikan feedback oleh tutor terkait dengan jalannya diskusi. Selain itu, mahasiswa juga akan merumuskan hal-hal yang belum terselesaikan selama diskusi, termasuk masalah-masalah yang belum bisa didiskusikan dan belum ditemukan jawabannya, dan masalah-masalah tersebut akan dibawa ke pleno. Pleno merupakan suatu situasi pembelajaran di mana beberapa dosen akan bertemu bersama dan akan menjawab bersama dengan mahasiswa hal-hal apa saja yang masih belum dipahami dan masih menjadi PR setelah diskusi kedua terselesaikan. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi adik-adik. Sehat semua ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita di pemicu kedua ya. Semalam sudah pada ditonton filmnya? Kita akan bahas kali ini. Sebelum kita mulai, siapa yang hari ini akan menjadi ketua kelompoknya? Saya. Oke, Aurelia, silakan dipandu teman-temannya ya. Baik, izin dokter, saya akan memandu diskusi hari ini. Ada baiknya sebelum mulai diskusi, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi karena di sini sudah semua menonton film kan? Jadi apakah ada yang mau menceritakan sedikit tentang filmnya? Ada yang mau? Skenario secara singkat saja boleh. Patch Adams, Patch Adams tuh di awal film dia itu masuk ke rumah sakit jiwa karena cobaan pembunuhan diri. Lalu dia itu ketemu seorang kakek-kakek tua bernama Arthur, kalau tidak salah namanya Arthur. Dia itu dapat nama Patch itu dari Arthur. Jadi Patch itu berbicara kepada dokter yang memeriksa dia di rumah sakit jiwa itu. Dia itu menjadi seorang dokter karena ingin menolong banyak orang.
Patch merasa dirinya melakukan kontak dengan manusia. Dia ingin belajar tentang manusia, membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Lalu Patch itu berpendapat bahwa dokter yang berinteraksi dengan pasiennya itu lebih bisa menyembuhkan. Dokter menawarkan pengobatan, di samping itu dia juga menawarkan konsultasi dan harapan. Karena itu dia sangat ingin menjadi seorang dokter. Lalu di 2 tahun kemudian dia itu menjadi seorang mahasiswa kedokteran di salah satu universitas besar. Lalu dia ketemu sama temannya dia namanya Truman, lalu ada juga namanya Karen. Karena si Patch ini berspekulasi bahwa berinteraksi dengan pasien itu lebih bisa menyembuhkan pasien, jadi dia pada saat belajar bersama dokter di rumah sakit, dia itu menyelinap ke ruangan pasiennya, lalu dia berinteraksi dengan anak-anak yang terkena kanker pada saat itu. Lalu dia mencari segala cara, contohnya itu dia ada buat balon, terus balon itu dilobangin terus dijadiin badut. Terus anak-anak di sana itu ngerasa kayak semangatnya lebih bertambah saat melihat si Arthur ini. Masalah bila seorang dokter terlibat secara emosional secara berlebihan terhadap pasien. Terima kasih Pratnya. Yang lain ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ini persilakan Mira. Saya ingin bertanya, apakah seorang mahasiswa kedokteran yang telah lulus dan sudah dipercaya oleh masyarakat untuk membangun sebuah klinik dengan penyembuhan mental dan fisik seperti Patch Adam tetap harus menunggu surat izin dari kedokteran? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mira. Oke, gitu ya. Terima kasih tadi adik-adik diskusinya sudah sangat interaktif sekali. Jadi pada sesi pemicu kali ini kalian banyak sekali membahas tentang bagaimana sih etika sebagai seorang dokter. Kemudian apa hal-hal yang nanti akan ditemui dalam perjalanan kalian sebagai mahasiswa kedokteran sehingga bisa mengambil poin-poin yang penting gitu. Apa yang baik, apa yang kurang dan harus dihindari sebagai seorang dokter. Begitu juga tadi saya note dari film Patch Adam ini di awal, kita sebagai seorang dokter itu mesti melihat semua itu sama ya, even dia adalah pasien yang memiliki gangguan jiwa atau memiliki masalah di kesehatan jiwanya, pasien dengan penyakit-penyakit kronis, kemudian pasien anak, pasien dewasa, mampu atau tidak mampu, semua berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Sehingga pesan-pesan moral yang tadinya ada di dalam film Patch Adam itu, paling tidak harapan saya itu bisa betul-betul kalian hayati dan nanti bisa kalian implementasikan pada saat kalian sudah betul menjadi seorang dokter. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, nanti untuk di step berikutnya kalian belajar dulu apa-apa tadi poin-poin yang belum terjawab dan nanti kita akan diskusikan lebih lanjut pada pertemuan kita yang selanjutnya. Karena waktu juga sudah habis, saya kembalikan pada Opedia ya. Pada blok psikiatri juga dilangsungkan metode pembelajaran lainnya yaitu keterampilan klinik. Dalam keterampilan klinik, mahasiswa diberikan kesempatan secara langsung untuk mempraktekkan bagaimana berkomunikasi dengan pasien. Saat berkomunikasi dengan pasien, khususnya pasien yang memiliki gangguan jiwa, tentu dibutuhkan teknik-teknik khusus. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, memberikan empati, kemudian bisa memahami pasien dengan baik, menggunakan beberapa langkah-langkah dalam teknik komunikasi. Teknik komunikasi atau wawancara, atau dalam bahasa kedokteran kita sebut dengan anamnesis, itu adalah memperkenalkan bagaimana Secret Seven dan Fundamental Four pada mahasiswa. Nah, untuk keterampilan klinik, mahasiswa diberikan 3 kali kesempatan. Maksudnya 3 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama, itu mahasiswa diberikan bimbingan oleh dosennya. Jadi kita menyebutnya dengan terbimbing. Untuk pertemuan kedua, mahasiswa secara mandiri berlatih tanpa didampingi oleh dosennya. Jadi mereka bersama dengan teman-temannya mempraktekkan kembali apa yang sudah diberikan pada saat terbimbing oleh dosen. Kemudian pada pertemuan ketiga itu adalah responsi. Nah, di sini dosen bertugas untuk mengevaluasi seberapa kemampuan atau seberapa performa yang sudah dimiliki oleh mahasiswa dalam bentuk penilaian.
Oke, adik-adik, tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit ya tentang bagaimana melakukan anamnesis atau melakukan wawancara pada pasien ya. Nah, itu wawancara bisa settingnya itu bisa secara langsung, bisa melalui media. Nah, apakah itu anamnesis langsung ataukah melalui telemedicine. Sekarang kita coba praktekkan menggunakan Fundamental 4 dan Secret 7 gitu ya. Nah, ini nih yang sudah siap berdua ya. Ayo dicoba, mulai coba seperti apa nih wawancara atau anamnesis pada pasien. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Dr. Wendy yang berjaga di klinik hari ini. Kalau boleh tahu sebelumnya dengan Bapak siapa? Baik Dok, saya di sini dengan Bapak Pandey. Untuk usianya umur Bapak ya Pak? Usia saya itu 18 tahun. Untuk pekerjaan Bapak saat ini? Sebagai mahasiswa. Oke, Bapak tinggalnya di mana Pak? Saya aslinya. Aslinya. Untuk status pernikahan dan pendidikan terakhir? Belum, pendidikan terakhir saya SMA. Jadi tujuan saya di sini wawancara Bapak. Sudah cukup baik ya tadi untuk simulasi yang pertama. Hanya nanti diusahakan lebih sistematis untuk dokternya ya, biar pasiennya juga bisa menjawabnya lebih rileks. Jadi biasanya gini, keluhannya apa Pak? Kalau sudah nanyain keluhan, refleks kita bertanya sejak kapan? Keluhannya, aduh saya sakit kencing. Oh, sejak kapan seperti itu Pak? Sejak 2 hari yang lalu. Oh, sejak 2 hari yang lalu. Di sebelah mana Pak nggak nyamannya itu kalau sakit kencing? Ada rasa sakit nggak? Iya, di perut bagian bawah sampai di kemaluan. Baru terus nanti, Pak bisa nggak digambarkan kayak apa sih sakitnya? Perut itu kayaknya tusuk-tusuk, seperti hilang timbul. Lanjut lagi dokternya, Pak bisa nggak dari awal disampaikan bagaimana kronologis dari perjalanan penyakitnya? Kalau disampaikan awalnya itu saya minumnya agak kurang, terus saya sibuk banget, biasanya saya minum banyak tapi 5 hari terakhir ini kurang. Tautannya 2 hari yang lalu kok kencing saya jadi perih ya, kok jadi nggak lampias, jadi kayak seret begitu, terus badan saya meriang. Jangan lupa juga tanyakan ada nggak keluhan lain selain dari keluhan pertama ya. Oke, kalau gitu kita bisa ganti dulu dengan teman yang lain supaya semuanya dapat kesempatan untuk melakukan proses wawancara atau anamnesis ya. Oke. Di blok psikiatri dilaksanakan juga situasi pembelajaran yang lain yang kita sebut dengan situasi pembelajaran khusus. Situasi pembelajaran khusus di blok psikiatri salah satunya adalah dengan sharing session. Pada saat sharing session ini, biasanya kami mengundang para penderita gangguan jiwa yang saat ini sudah stabil dan juga para penggiat-penggiat kesehatan mental yang sering bertugas di lapangan. Para penggiat kesehatan mental maupun para mantan penderita gangguan jiwa ini yang sudah stabil, kami undang untuk datang ke kelas dan berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa. Dari beberapa kali pelaksanaan sharing session, mahasiswa sangat senang dengan model pembelajaran seperti ini karena mereka bisa berhadapan secara langsung dengan pasien maupun dengan penggiat-penggiat kesehatan mental yang tentunya sudah paham bagaimana interaksi atau bagaimana kondisi di lapangan. Mahasiswa mengatakan mereka sangat mudah belajar dari proses sharing session ini, bisa menanyakan secara langsung, mendapat pengalaman secara langsung dari para penderita, dari mantan pecandu, dan juga dari penggiat-penggiat kesehatan mental yang bertugas di lapangan. Sharing session ini menurut mahasiswa juga memberikan kesempatan untuk mereka berinteraksi secara langsung dan dapat menumbuhkan empati terhadap penderita gangguan jiwa. Pada beberapa kali blok psikiatri ditayangkan atau dilakukan, itu bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Momen ini kami pergunakan dengan mengajak mahasiswa untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dengan cara turun ke lapangan di seputar kampus untuk memberikan edukasi kepada sivitas akademika di universitas. Dari beberapa kali pengalaman, mahasiswa sangat terkesan karena bisa langsung memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Begitu juga respon dari sivitas akademika di seputar kampus juga mulai paham akan artinya kesehatan dan pentingnya kesehatan mental bagi seseorang.
Dalam pembelajaran di blok psikiatri, dari beberapa kuliah yang telah didapatkan oleh mahasiswa, mahasiswa juga diharapkan melakukan suatu project yang kita sebut dengan student project. Pada kuliah-kuliah di blok psikiatri, mahasiswa membuat proyek terkait dengan kesehatan mental, yaitu mengenai gangguan-gangguan jiwa yang bisa dialami untuk mengedukasi masyarakat. Mahasiswa diminta untuk membuat video singkat atau reels yang kemudian mahasiswa upload pada media sosialnya masing-masing. Berikut akan terlihat beberapa capture dari edukasi reels yang dibuat oleh mahasiswa dalam media sosial. Dari seluruh metode pembelajaran yang telah saya sampaikan tadi, mulai dari kuliah sampai dengan proyek-proyek mahasiswa, semua sangat dipermudah dengan adanya LMS atau Learning Management System yang difasilitasi oleh universitas. Semua media-media belajar, materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, semua dapat dilakukan dalam LMS tersebut. Di blok psikiatri, kami juga melakukan interaksi apabila ada hal-hal yang masih belum dipahami oleh mahasiswa terkait dengan materi-materi yang telah diberikan oleh dosen. Dari tahun ke tahun, selama saya menjadi dosen, saya selalu memanfaatkan learning management system tersebut untuk mempermudah proses pembelajaran bersama dengan mahasiswa. Harapan akhir dari seluruh proses pembelajaran yang telah saya sampaikan tadi, khususnya kuliah di bidang psikiatri atau lebih berfokus pada kuliah kecanduan, adiksi maupun remaja, adalah nantinya tercapai karakter dokter yang ideal, kompeten, profesional, berempati, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat yang dapat bersaing secara global. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.